Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hai kakak, bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hai kakak, bertemu lagi dengan kita di channel Koran Sumbang Official. Ya, kali ini kita akan menjawab Q&A dari teman-teman. Udah masuk ada 8 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Holifatun. Pertanyaannya, kenapa sih kalau pramuka harus tegas dan selalu ngasih hukuman? Sebenarnya bukan hukuman, tapi lebih dominan ke penegasan dan pendidikan mental dari jasmani maupun rohani kita. Karena di pramuka, khususnya di kalangan penegak, diharuskan untuk dididik seperti itu, supaya kedepannya bisa bertanggung jawab untuk apa yang dilakukan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dan supaya anak tersebut tidak bersifat kekanak-kanakan lagi. Seperti itu, Kak. Oke, yang kedua ada dari rekan kita yaitu Kak Diva Risma. Hai Kak Diva. Pertanyaannya, bagaimana kakak menyikapi berita tentang anak yang sedang berkegiatan pramuka hanyut di sungai? Gimana kakak bisa menyikapi pro dan kontra tentang berita tersebut sesuai dengan dasar Dharma Pramuka? Oke, untuk kasus anak pramuka yang hanyut di sungai itu, menurut artikel yang kita baca, udah ada salah satu warga yang mengingatkan untuk tidak melakukan kegiatan susur sungai tersebut. Namun dari pembina tidak mengindahkan himbauan informasi tersebut. Dan di luar prediksi pembina, terjadi banjir bandang dari hulu sungai dan tidak bisa diantisipasi oleh peserta susur sungai. Dari pengakuan kepala sekolah, para pembina tidak memberitahukan adanya kegiatan susur sungai kepada beliau. Menurut kami kegiatan susur sungai itu kurang tepat untuk tingkat penggalang yang besar karena punya resiko yang besar untuk kegiatan tersebut dan harus dalam pengawasan orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Ya, untuk kegiatan ini kita setuju karena pramuka tidak harus melakukan kegiatannya di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi dapat juga dilakukan di luar lingkungan sekolah. Kenapa? Karena dapat melatih kita untuk lebih mengenal tentang lingkungan luar. Tetapi kita di sini juga memberi batasan, yaitu agar didampingi langsung oleh orang yang sudah lebih berpengalaman dan menggunakan perlengkapan keamanan yang baik. Seperti itu. Namun kita juga tidak setuju dengan melakukan kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut dilakukan pada saat kondisi medan sedang tidak aman. Seharusnya dari pembina melakukan survei tempat terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan, memastikan apakah tempat yang mereka gunakan aman atau tidak. Jadi menurut dasar Dharma ke-9 yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seperti itu, Kak. Pertanyaan yang ketiga ada dari siapa, Kak? Dari Kak Melinda Engki. Hai Kak. Pertanyaannya, sesuai dengan dasar Dharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, bagaimana kita insan gerakan pramuka agar dapat menepati dasar Dharma tersebut dengan menyikapi lingkungan sekitar kita yang kadang jauh dengan dasar Dharma tersebut? Oke, semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi tidak semua anggota pramuka dapat menepati dasar Dharma tersebut. Sebelum kita mengoreksi orang lain, lebih baik kita mengoreksi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita sudah yakin bahwa kita bisa dan kita mampu, baru kita merangkul dan mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk mengikuti kita dengan jalan yang baik. Seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan yang keempat masih dari rekan kita yaitu Kak Diva Risma. Pertanyaannya, bagaimana keanggotaan Dewan Kerja Ranting sekarang? Apa saja yang telah dilatih dan apa hasil dari latihan tersebut? Oke, jadi Dewan Kerja Ranting dilatih untuk mengelola kegiatan di bidang penegak dan pandega. Selain itu, Dewan Kerja Ranting juga memanajemen organisasi kepramukaan. Hasil yang dilakukan akan diterapkan di gugus depan dan di ambalan masing-masing. Untuk sementara, keanggotaan Dewan Kerja Ranting di Koran Sumbang berjumlah 9 orang dan akan mengadakan rekrutmen anggota Dewan Kerja Ranting menunggu wabah COVID-19 ini berakhir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kamali di Makassar. Hai Kamali, pertanyaannya bagaimana persiapan pramuka Garuda? Oke, di sini kita lebih dominan ke pramuka penegaknya. Yang harus dipersiapkan yaitu harus sudah menjadi pramuka penegak laksana. Yang kedua, sudah memiliki 10 TKK wajib dari 3 bidang TKK. Yang ketiga, sudah menyelesaikan SKU laksana. Yang keempat, pernah mengikuti sedikitnya 3 pertemuan besar seperti Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, dan Raimuna Daerah.
kelima, bergabung dalam salah satu satuan karya seperti Saka Bayangkara, Saka Wirakartika, Saka Kencana, dan saka-saka lainnya. Yang keenam, dapat menyelenggarakan suatu proyek yang bersifat produktif dan perorangan. Yang ketujuh, sudah memahami Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, dapat mempertunjukkan salah satu bidang seni budaya di depan umum atau publik. Yang terakhir, dapat memimpin salah satu cabang bidang olahraga. Seperti itu, Kak. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Adif. Hai Kak Adif, pertanyaannya, selain sebagai panduan, apa fungsi lain dari buku Saku Pramuka? Untuk fungsi lain sebenarnya tidak ada, fungsinya hanya satu, yaitu sebagai panduan. Buku Saku Pramuka hanya memberikan materi singkat tentang teori kepramukaan. Jadi teman-teman kalau mau materi yang lebih jelas, yang lebih banyak, itu kalian bisa lihat di buku Boyman. Di situ sudah dijabarkan materi teori kepramukaan yang lebih banyak. Seperti itu Kak Adif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sugianti. Hai Kak Sugianti, pertanyaannya, bagaimana perkembangan pramuka di Sumbang sekarang ini? Apakah sudah ada peningkatan atau belum? Oke, alhamdulillah pramuka di Koran Subang sudah berkembang dengan baik dan ada peningkatannya juga. Contohnya anggota pramuka Garuda baik di tingkat siaga maupun di tingkat penggalang sudah lebih bertambah banyak, dan DKR pun sekarang sudah memiliki unit, yaitu Pasukan Tunas Muda Kuartir Ranting yang mengibarkan bendera pada saat 14 Agustus untuk memperingati Hari Pramuka. Seperti itu Kak. Pertanyaan terakhir ada dari Kak Rifki Abdul Aziz. Hai Kak Rifki, pertanyaannya, seberapa berat pendidikan Pasukan Tunas Muda di Koran Subang? Oke, jadi pendidikan Pasukan Tunas Muda di Koran Subang itu Nah, jadi begitu Kak. Oke, udah semua nih pertanyaan, udah 8 pertanyaan kita jawab ya Kak. Terus jika jawaban dari kita masih kurang jelas atau kakak-kakak masih kepengen bertanya lagi, ada pertanyaan lagi, Kakak bisa tanya-tanya di Instagram DKR Sumbang, yaitu DKR Sumbang, atau kakak juga bisa komentar di kolom komentar di bawah ini, seperti itu. Oh ya, jangan lupa tunggu Q&A dari kita selanjutnya ya Kak. Kayak jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih ya Kak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.